Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sedulur semua, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh kameramen yang bernama Ki Wulung Gesang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah sedulur, jadi di acara kali ini saya bersama Ki Wulung Gesang akan mengadakan acara Q&A, yaitu tanya jawab mengenai dunia supranatural dan ilmu hikmah. Dan pertanyaan-pertanyaannya sudah saya kumpulkan tadi dari beberapa anggota-anggota PSF, dari beberapa subscriber saya yang dari grup WhatsApp. Ada berapa, Ki Wulung, pertanyaannya itu? 12 pertanyaan. Baiklah. Jadi nanti pertanyaan dari sedulur yang tadi bertanya lewat WhatsApp akan kita jawab berdua di sini ya. Jadi bisa dikatakan kita jawab bersama-sama aja di sini sesuai dengan pengetahuan kita ya. Baik, Ki Wulung, langsung aja bacain. Baik. Pertama, pertanyaan dari sedulur PSF nomor 1, Nandika. Oke, saya mau tanya, emang bedanya cara mengetes energi pengasihan dan energi keselamatan gimana? Oke, bagus. itu dari Ananda. Dari Nandika. Bagaimana cara mengetes energi pengasihan sama energi keselamatan? Ya. Bentar, Ki Wulung. Oke, siap. Kita boleh ngopi aja, Kak. Jadi menurut Ki Wulung gimana cara mengetes energi? Oh, jadi yang dia tanyakan itu cara mengetesnya ya? Ya, cara mengetes energi. Ya kan kemarin kita udah pernah bikin ya cara mengetes minyak pengasihan itu ya. Kalau mengetes pengasihan itu kan kita ngetesnya ke lawan jenis, berarti kita tes ke lawan jenis. Misalnya pengasihannya itu pengasihan apa ini kira-kira ya? Pelet atau pengasihan umum ya kira-kira? Gimana Ki Wulung? Pengasihan apa kira-kira yang dia maksud itu? Pengasihan berarti apa ya namanya? Pengasihan itu bukan pelet, berarti itu pengasihan berarti butuh diri kita sendiri mungkin. Berarti untuk umum semua orang biar menyukai kita gitu. Iya, betul. Jadi cara ngetesnya gampang sih menurut saya Ki Wulung. Jadi cukup kita misalnya pengasihannya baca dulu nih. Ya. Kita baca dulu doanya, kita niatkan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat yang banyak orang-orang di situ atau lawan jenis. Ya kita lihat aja reaksi orang-orang gimana gitu kan. Iya. Apakah ada orang yang tiba-tiba mendekati kita pengen nanya atau apa kan, seperti itu kan. Iya. Itu untuk pengasihan. Untuk energi keselamatan gimana? Bagus. Nah, keselamatannya itu yang bagaimana dulu? Keselamatan kan ada yang buat kekebalan kan dia juga keselamatan. Atau keselamatan dalam hal apa dulu gitu? Ya mungkin keselamatan untuk bepergian atau apa gitu, beraktivitas, bekerja gitu kan. Ya. Ya itu cara ngetesnya gimana? Atau ini ngetes kekebalan mungkin gimana? Nah, kalau kekebalan ya kita pakai Ya. itu bisa pakai golok. Ya kalau yang kebal-kebalan sih ya kita harus tahu caranya dulu. Misalnya dia punya ilmu kebalnya, ilmu kebal yang atau ilmu kebal sakit hati. Kalau ilmu kebal apa kita misalnya baca dulu nih doanya. Doa ilmu kebalnya itu ajian apa misalnya. Terus kita pakai golok bisa kan. Kita bari apa sambil tahan napas ininya. Iya. Sambil tahan napas cara ngetesnya itu. Misalnya baca apa, tarik napas, tahan. Pukul-pukul aja dulu kalau yang tingkat awal, jangan langsung diiris. Ya. Gitu ya. Lanjut kita pertanyaan yang kedua dari Rifki Judo. Kang. 5 menit. Sok iya nah. Langsung pertanyaan ke berapa? Oke, kita lanjut yang pertanyaan yang kedua yaitu dari Rifki_Judo. Kang, dalih
sunggah itu fungsinya untuk Gali apa? sunggah. Gali sungsang. Oh, gali sungsang. Gali sungsang itu fungsinya untuk apa? Oh, jadi gali sungsang itu Kang, dia itu semacam ini ya apa? Kayu ya. Ya. Kayu galinya itu, kalau gali sungsang itu mungkin yang dia maksud itu adalah apa sih namanya? Saya lupa lagi. Waringin sungsang. Ada namanya itu gali waringin sungsang. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya itu sama sih, hampir sama apa kayu gali kelor itu. Apa fungsinya itu ya buat keselamatan, buat tolak bala itu ya, menurut kepercayaan seperti itu. Jadi intinya sih ya fungsi dari apa tadi gali waringin sungsang itu buat menolak bala atau buat keselamatan gitu kan. Kalau memang sudah diaktifkan gitu power yang ada di bendanya itu. Begitu kayak belum. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Ed Idwan. Ridwan. Oh, Idwam. Idwan. Kang Idwam. Kang Idwan. Gimana Ki? Ki mau tanya, adakah ilmu Mahaguru yang bisa mendeteksi penyakit di dalam tubuh medis atau non medis? Tolong penjelasannya Guru. Gimana Ki Bagus? Itu pertanyaan. Oh, jadi dia itu bertanya ilmu Mahaguru. Oh, sebut saja ilmu lah ya. Ya. Ilmu yang bisa mendeteksi penyakit medis non medis. Mm-mm. Udahlah gini aja, menurut Ki Ulum ada nggak ilmuannya, gimana caranya gitu? Menurut sepengetahuan Ki Ulum gimana cara mendeteksi penyakit menggunakan ilmu? Ada nggak kira-kira? Ada sih. Ada ya kan, buat mendeteksi penyakit kan ada. Iya, ada. Itu kan biasanya pakai tenaga dalam kan. Mm-mm. Kita deteksi, kita pakai telapak tangan kan, deteksi di mana arah penyakit itu. Sebenarnya sih semua keilmuan yang ada energi tenaga dalamnya semuanya bisa. Atau ilmu-ilmu yang pokoknya sifatnya multifungsi itu bisa. Ya cukup kita baca aja kunci ilmunya, terus kita niatkan mendeteksi penyakit orang tersebut ya, sambil kita telapak tangan kita itu dari kepala sampai kaki kita telusuri semua. Biasanya nanti akan ada setruman, hawa panas, dingin. Di situ nanti kita cek apa sih istilahnya, kita deketin aja. Kalau misalnya ada terasa, ya berarti di situ penyakitnya gitu. Ya. Udah. Lanjut. Pertanyaan yang keempat dari Ed Muklis. Dari Muklis. Ya, Kang Muklis. Muklis, gimana pertanyaannya? Kalau misalkan kita punya kalung berkhodam atau benda berkhodam, misalkan cemeti ali, terus kita pakai nih, apakah ketika di terawang badan saya oleh seseorang praktis akan menampak khodam yang dicemeti ali itu, Ki, misalkan di samping atau di belakang? Oh, misalnya kita pakai benda berkhodam, bisa cemeti ali, bisa kalung, cincin atau apapun. Ya. Terus kita pakai bendanya. Apakah orang yang memiliki mata batin mungkin, apakah bisa terlihat khodam yang ada di, atau khodam itu ada apa di sekitar kita gitu mungkin? Ya, kalau memang ada khodamnya sih bisa terlihat khodamnya gitu. Misalnya Ki Wulung punya cemeti ali, kalung kan, khodamnya misalnya harimau gitu kan isinya. Terus ada saya terawang misalnya, ya pasti saya melihatnya gitu, sosoknya ya harimau gitu. Pasti adalah di sekitar area tubuhnya yang mana gitu kan, mendampingi di kiri, kanan, belakang, depan, ya nanti bakal kelihatan gitu.